memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Apa kabar Kak Hana? Wah, luar biasa dong, Luar Kak. biasa ya, pasti semuanya baik semuanya ya. Wah, hari ini kita kembali lagi nih mau beribadah nih adik-adik. Kita sama-sama mau muji, mau menyembah Tuhan dari tempat masing-masing ya. Yuk, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa bernafas dan tidak kekurangan dengan apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami mau Tuhan menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan hari ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya kita sama-sama katakan amin. Yeay. Kak Hana udah siap? Siap dong, Kak. Semangat ya kita semuanya ya. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang semuanya bangkit berdiri dulu. Kita hitung sampai 3 ya. Boleh, Kak. 1, 2, 3. Yeay. Oke deh, kita sama-sama ya memuji Tuhan. I love you Jesus. Semuanya tepuk tangan ya. Ke kanan dulu. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart.
semangat? Masih dong Kak. Oke, yang masih semangat, semua jarinya di depan ya. Musik. Kita masih mau sama-sama nyanyi I say L-O-V-E. Goyang-goyangin ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs love. L-O-V-E. Everybody needs love. L-O-V-E. Everybody needs love. L-O-V-E. Everybody needs love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, Everybody needs love. L-O-V-E. 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 Everybody needs love. Everybody needs love. Yeah, haleluya. Haleluya. Masih sukacita? Masih dong kak. Masih dong. Yuk, semua silakan duduk kembali. Kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh kita rasakan hingga sampai saat ini. Kita mau naikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa
Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh enaknya, katakan betapa kagum kami akan karya-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum akan karya-Mu. Mari sembah Dia, sembah Yesus, Raja di atas segala raja. Kami kagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib karya-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih bekerja dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, sekali lagi katakan betapa kagum-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, 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 aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik bersama keluarga semua sehat senantiasa oleh karena kasih Tuhan Yesus kita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Sebelum berdoa, ambil sikap duduk yang terbaik, sikap hati yang terbaik, dan jangan lupa adik-adik ya, Alkitabnya disiapkan. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ibadah online pada saat ini, dan kami rindu lewat ibadah online kami tetap bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami memberikan hati kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami berubah semakin hari semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini hati kami rindu hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami siap menerima firman Tuhan. Bersama katakan amin. Adik-adik, ya, siapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hatinya harus disiapkan untuk menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan mengajar, firman Tuhan memberi kekuatan, firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan menghiburkan. Ya, sekarang Alkitabnya dibuka di Yunus 1-2. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul adalah Yunus dan rencana keselamatan Tuhan. Fokus pada rencana keselamatan Tuhan, yaitu Yunus 1 ayat 2.
Tujuan firman Tuhan hari ini adalah agar adik-adik mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kita pun harus mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari seorang yang namanya Yunus ya. Kakak bacakan ya di Yunus 1-2. Di sini di Yunus 1-2 ini firman Tuhan judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkan sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Selanjutnya adik-adik, lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini di firman Tuhan diceritakan ada seorang yang namanya Yunus. Yunus itu anak Tuhan. Yunus mau dipakai Tuhan. Sehingga firman Tuhan datang kepada Yunus. Tuhan sampaikan kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe. Sampaikan pertobatan di sana. Karena dosa mereka, kejahatan mereka sangat besar." Tapi adik-adik, di firman Tuhan disebutkan tadi, Yunus enggak mau pergi ke sana. Dia enggak mau pergi ke Niniwe. Dia mau pergi ke Tarsis, melarikan diri di hadapan Tuhan. Adik-adik coba bayangin, disuruh Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke kota Yafo. Dia mau beli tiket di sana untuk pergi ke Tarsis. Tuhan suruh ke kanan, dia pergi ke kiri. Wah, ini gimana Yunus? Wah, adik-adik, Tuhan pasti tahu dong apa yang dilakukan Yunus. Yunus gak taat nih sama panggilan Tuhan. Tuhan udah perintahkan pergi ke Niniwe tapi gak pergi. Akhirnya adik-adik, waktu Yunus naik ke kapal untuk perjalanan ke Tarsis, Tuhan mendatangkan angin ribut sehingga kapal itu hampir hancur. Orang-orang yang di kapal itu jadi takut. Apa yang terjadi? Kenapa kapal kita seperti ini? Kenapa ombaknya besar sekali? Mereka mencoba buang barang-barang yang di kapal. Maksudnya adalah supaya kapalnya ringan. Tapi ternyata gak berhasil adik-adik. Mereka pergi turun ke ruangan bawah. Ditemuilah Yunus lagi tidur nyenyak. Wah, mereka bilang, "Yunus, apa yang kamu lakukan? Kami di atas sudah capek. Kami sudah berdoa kedua-dua kami, kamu malah tidur enak." Terus mereka membuang undi adik-adik. Diketahuilah yang kena undi itu siapa? Yunus. Akhirnya Yunus memberitahukan apa yang terjadi. Membuat sebuah pengakuan, "Aku ini anak Tuhan.
Aku disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi aku gak pergi. Tuhanku itu Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang punya kekuatan. Nah adik-adik, orang-orang yang di kapal itu mendengar itu jadi takut. Wah, Tuhannya Yunus ternyata Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai langit dan bumi. Nah, dia bilang, Yunus apa yang kamu lakukan? Iya, saya gak taat, gak fokus sama perintah Tuhan. Ya udah deh, buang aja saya ke laut. Supaya apa? Ombaknya reda, supaya kalian selamat. Tapi orang-orang yang di kapal itu gak langsung buang Yunus, adik-adik. Mereka masih berpikir, masa sih buang orang ke laut nanti mati gimana? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka buang lagi barang-barang yang di kapal itu. Tapi ternyata gak berhasil. Karena angin badai itu berasal dari Tuhan. Untuk membuat Yunus bertobat, mengerti pikiran Tuhan. Nah adik-adik, akhirnya orang-orang yang di kapal itu menyembah Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menanggung perbuatan jahat orang lain. Kami gak mau gara-gara kami membuang Yunus ke laut, kami dihukum ya Tuhan, kami gak mau. Tapi Yunus akhirnya dibuang ke laut, adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Apakah Yunus selamat atau mati? Nah, Tuhan Yesus kita luar biasa. Walaupun Yunus tadi melakukan kesalahan, tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Yunus. Akhirnya apa? Tuhan perintahkan seekor ikan besar. Yunus ditelannya. Dan di dalam perut ikan besar itu Yunus berada 3 hari 3 malam. Apa yang dilakukan Yunus waktu dia berada di perut ikan itu? Dia bilang, iya Tuhan ya, aku gak melakukan perintah Tuhan. Kenapa ya? Dia menyadari adik-adik. Ya, coba kita baca di Yunus 2 ya. Apa yang Yunus katakan waktu Yunus berada di perut ikan besar itu 3 hari 3 malam. Kakak bacakan ya, Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Waktu Tuhan mendengar doa Yunus, Yunus menyadari dia melakukan kesalahan. Dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyelamatkan Yunus. Ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat, adik-adik. Dan kemudian datang lagi firman Tuhan ke Yunus. Setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut ke darat, firman Tuhan datang lagi kepada Yunus. Bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe, sampaikan pertobatan ke sana. Nah, untuk saat ini Yunus tadi udah belajar dari kesalahannya, belajar dari ketidaktaatannya, dan ketika firman Tuhan datang kedua kalinya kepada dia sadar, dia lakukan firman Tuhan. Yunus pergi ke kota Niniwe menyampaikan pertobatan. Yunus bilang kepada orang-orang yang di kota Niniwe itu, Tuhan bilang, dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggak-kembalikan Tuhan. Kalian harus segera bertobat. Nah, adik-adik, luar biasanya orang-orang di Niniwe begitu dengar firman Tuhan, mereka langsung bertobat. Mereka berpuasa, bahkan hewan peliharaannya juga disuruh berpuasa, adik-adik, luar biasa. Mereka berpuasa menyesali akan dosa-dosanya. Mereka minta ampun sama Tuhan. Waktu mereka bersungguh-sungguh berdoa, berpuasa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Sehingga kota Niniwe beserta seluruh penduduknya tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan mengampuni mereka. Karena apa? Ada kesungguhan di dalam pertobatan mereka. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk kita semua, sama seperti ke Nabi Yunus tadi. Untuk memberitakan keselamatan, menyampaikan pertobatan kemana Tuhan kita suruh. Ya, jadi waktu Tuhan menyuruh kita lewat papa mama kita untuk mentaati firman Tuhan, jangan melawan ya. Jangan seperti Nabi Yunus dibuang dulu ke laut, tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Ya,
Jadi waktu firman Tuhan datang, kita dengarkan, kita lakukan. Nah, coba kita lihat kenapa Nabi Yunus waktu disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe dia tidak mau. Apakah dia takut? Atau apakah dia malas-malasan? Coba kita baca firman Tuhan ya. Di Yunus 3 ayat, di Yunus 4 ya. Di Yunus 4 ayat 2, ya ayat 2 kakak bacakan ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi adik-adik, alasan Yunus tidak mau pergi ke Tarsis adalah karena dia berpikir, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus itu kan maha pengasih penyayang. Udahlah, gak usah aku ke sana, biarpun mereka nanti jahat terus bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Ngapain aku ke sana? Tuhan Yesus maha penyayang. Pikirannya Yunus seperti itu. Tetapi pikiran Tuhan adalah supaya Yunus dipakai Tuhan ya. Tujuan Tuhan adalah karena ingin memakai Yunus menjadi alat memberitakan keselamatan. Sebagaimana Yunus dan kita udah diselamatkan, maka keselamatan yang kita terima kita harus kabarkan juga kepada orang lain. Karena sebagaimana Yunus sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi Yunus, mengasihi kita, Tuhan Yesus juga mengasihi orang yang lain. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan juru selamatnya orang Kristen aja adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Artinya apa? Kita yang Kristen diselamatkan, yang lain juga Tuhan Yesus pengen selamatkan. Karena kasih Tuhan Yesus kepada mereka sama seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Tuhan Yesus mau memakai kita yang sudah terlebih dahulu menerima keselamatan. Nah, adik-adik ini contohnya nih disuruh ibu gurunya ya di sekolah. Adik-adik contohnya juara 1 di kelas ya, pintar, rajin, rapi. Terus ada temannya yang malas-malasan, nilainya gak bagus. Terus ibu gurunya atau bapak guru bilang nih, contohnya ya, Samuel, kamu kan hebat, kamu pintar. Boleh gak ajarin temannya yang itu, yang malas? Terus dia bilang, gak mau gak mau ngajarin dia. Entar kalau aku ajarin dia pintar sama seperti aku, terus ibu guru juga jadi sayang sama dia. Nah, dia contohnya berpikiran seperti itu, bagus enggak adik-adik? Enggak ya. Nah, karena apa adik-adik? Adik itu pintar, adik itu juara 1 supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau adik-adik mau disuruh ibu gurunya, Samuel ajarin ya temannya yang tadi nilainya belum bagus, ajarinnya. Siap Bu, katanya. Diajarin temannya. Begini caranya, pertama-tama kamu harus berdoa dulu, baru belajar. Jangan malas-malasan, nanti 1 jam belajar, 10 menit istirahat belajar lagi, jangan berhenti. Akhirnya apa adik-adik? Temannya itu mendengarkan, akhirnya apa? Jadi pintar sama dengan Samuel. Ibu gurunya, bapak gurunya bilang, Samuel luar biasa. Karena kamu anak Tuhan Yesus, kamu pintar, kamu mengajarin temanmu, temanmu jadi pintar. Jadi semua jadi pintar. Itulah anak Tuhan Yesus. Jadi kita diberkati Tuhan Yesus untuk memberkati orang lain. Kita diselamatkan Tuhan Yesus untuk menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Ya adik-adik ya. Jadi itulah tujuan firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi ya. Kakak bacakan tujuan firman Tuhan hari ini. Agar anak-anak mengerti bahwa Tuhan punya rencana untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Artinya di sini adalah keselamatan jiwa adik-adik, kemudian keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Jiwa-jiwa semua bangsa-bangsa. Dan tugas kita untuk menjadi saksi supaya melalui hidup kita kasih Tuhan ditunjukkan kepada manusia. Ya, kita diselamatkan, kita hidup dalam Yesus, orang lain melihat Yesus dalam kita, mereka datang. Kamu kok luar biasa, Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Ceritakan dong siapa Tuhan Yesus. Kita ceritakan Tuhan Yesus itu luar biasa.
Kalau kita berdosa, kita bersalah, minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Wah, dia datang. Oh ya, aku ikut dong sekolah minggu samamu ya. Nah, adik-adik, itu namanya keselamatan yang adik-adik terima. Adik-adik telah bagikan kepada yang lain. Itulah tujuan Tuhan. Keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa-jiwa lewat adik-adik, kakak-kakak yang hidup menuruti firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik, hari ini sama-sama kita belajar bahwa kita diberkati untuk memberkati. Kita diselamatkan untuk membawa kabar keselamatan kepada semua orang. Sebelum kakak tutup firman Tuhan, ayo kita baca dulu ya. Matius 24. Ya, Matius 24 ayat 14. Oke, sama-sama ya kita baca ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, inilah tujuan Tuhan bahwa keselamatan, kabar gembira, yaitu Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, harus disampaikan ke seluruh bangsa. Lewat siapa? Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ya, kita baca lagi Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kita semakin mengerti inilah tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk menyampaikan kabar keselamatan. Ya, adik-adik ya. Oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Kakak berharap kita sama-sama berakar, bertumbuh menghasilkan buah yang manis lewat kebenaran firman Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang selalu luar biasa, yang mengajar kami bahwa kami sudah terlebih dahulu diselamatkan Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi membawa kabar keselamatan kepada semua orang. Tuhan Yesus, ini adik-adik kami, kakak-kakak, bahkan semua keluarga kami, ini kami Tuhan. Utuslah kami menjadi duta kerajaan Allah, menyampaikan kabar baik, kabar kerajaan Allah dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus, materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami ingat, kuat dan setia melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, bersama kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan menyertai adik-adik kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami, Pulau Batam, bangsa kami, bahkan pemerintahan kami Tuhan. Supaya hidup di dalam keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa masa depan dan cita-cita adik-adik kami ada di tangan-Mu. Mereka berhasil dan beruntung menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa kami sudah berdoa bersama, katakan amin.